حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya ingin melanjut apa yang kita kaji bersama di pertemuan bulan yang lalu tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitu pentingnya masalah ini jamaah sekalian, sampai orang tua ini walaupun sudah meninggal dunia, kita masih ada kewajiban berbakti kepada keduanya. Jadi kita ini yang sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7, jangan merasa anak harus menghargai kita, harus hormat sama kita, harus birrul walidain kepada kita. Kita juga masih punya kewajiban sampai kita meninggal dunia. Yaitu nanti kita akan bahas bagaimana bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita kalau sudah meninggal dunia. Yang jelas jemaah sekalian, birrul walidain ini adalah kewajiban utama hablum minan nas kita. Di antara sekian banyak manusia di mana perlu kita berbuat baik kepadanya, yang paling utama untuk kita perhatikan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Naam, ayatnya sudah kita bahas. An-Nisa ayat 36, Al-Isra ayat 23, Al-Ankabut ayat 8. Ini semua satu rentetan ayat yang berbicara tentang masalah bakti pada orang tua. Termasuk juga surat Luqman ayat 14. Kalau ditambah lagi ada 5 ayat sebenarnya mas sekalian. Al-Ahqaf ayat 15. Jadi An-Nisa 36, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, jangan sekali-kali kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu. Langsung setelah itu Allah berbicara wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian, kita semua diminta untuk berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Ya. Jadi para ulama mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ini adalah hablum minallah kita. Pastikan Bapak, Ibu, para pemirsa dimanapun berada, kita dengan Allah harus betul-betul menunjukkan Allah segala-galanya dalam hidup ini. Saya siap menghamba kepada Allah, saya siap menjadi budaknya Allah, saya siap diatur oleh Allah, saya siap menerima takdir baik dan buruknya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan cara apa? Beribadah, menghamba. Salat maghrib, subhanallah Pak ya. Tiap hari kita begini dan kita tidak pernah merasa bosan.
inilah bentuk penghambaan kita. Saya mengabdi. Sampai kepala yang kadang-kadang dipegang sama orang kita tersinggung, itu diratakan dengan lutut dan kaki kita. Menyungkur ke bawah. Ini menunjukkan betapa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kalian syirik, menyekutukan Allah. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada kuburan. Mintalah, berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada jin dan setan. Mintalah kepada Allah, jangan, dan bertawakallah kepada Allah, jangan bertawakal dan bergantung kepada jin dan raja-raja di rumah kita. Hati-hati Bapak, ini poin pertama. Hablum minallah harus jelas. Kemudian Allah berbicara hablum minan nas. Siapa hablum minan nas disebut oleh Allah? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaklah ia berbuat ihsan. Ihsan dalam ucapannya, ihsan dalam amal dan perbuatannya, ihsan juga dalam sikap-sikapnya. Ya, ini tunjukkan pada orang tua seakan-akan kita memang ini yang terbaik. Saya sebagai putranya, anaknya, saya harus mengawal anak orang tua saya. Hati-hati, ini sekarang banyak orang Bapak bisa dekat sama orang lain, bisa akrab dengan orang lain, bisa berbagi dengan orang lain. Suka-suka kita juga ngebosi, ya, membayar ketika makan bersama-sama dengan orang lain, tapi dengan orang tua penuh perhitungan. Disebut oleh Allah orang tua itu nomor satu di antara semua manusia yang ada. Oke. Wa qadha rabbuka, ayat yang kedua Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah telah menentukan, mewajibkan kepadamu, ya, untuk tidak menyembah kecuali sesembahan kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah berbicara juga wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua tolong berbuat baik kepada mereka semua. Kemudian Al-Ankabut ayat 8, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami telah wasiatkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di ayat Luqman atau surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kami sungguh telah mewasiatkan kepada semua manusia untuk memperhatikan hak-hak orang tua itu. Khususnya ibu yang telah mengandungnya, capek di atas capek, ya, gelisah di atas gelisah, payah di atas payah, ya, wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia terus-menerus bertahan memberikan air terbaiknya, ASI terbaiknya kepada sang anak itu, kepada kita semua. Subhanallah, sampai kalau masalah ibu bapak nanti kita akan dengar bagaimana bahasa Nabi diulang-ulang 3 kali untuk kita menghargai kedua orang tua kita ini. Khususnya ibu, ummuka, 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 summa abuka. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada seluruh manusia biwalidayhi untuk memperhatikan kedua orang tuanya ihsana dengan cara yang baik. Bermuamalah, mengawal dia, ngasih makan-makan yang terbaik, ngasih baju-baju yang terbaik. Jangan sampai mentang-mentang orang tua Pak, kalau laki-laki sarung kita sarung BHS, yang orang tua kita sarungnya sarung yang nggak jelas Pak, mereknya jamaah sekalian. Seharusnya kalau kita pakai BHS, orang tua kita juga harus BHS. Kalau kita pakai sarung kecubung, orang tua kita juga sarung kecubung. Bahkan orang tua kita di atasnya lagi kalau bisa jamaah sekalian. Dan begitu seterusnya. Saya masih ingat bahasa guru saya, Mat, kalau kau ingin sukses, kau nanti diberi oleh Allah kendaraan, tolong. Ketika naik, kau bersama istrimu jangan dulu naik. Tawarkan pada orang tuamu, mau duduk di mana? Mau di depan, mau di tengah. Sampai dia duduk merasa nyaman, baru istrimu suruh naik. Dan berbanggalah ibu-ibu yang mendengarkan kajian saya malam ini, kalau ada suami lebih mendahulukan orang tuanya daripada ibu, itulah suami yang sangat baik.
Berbanggalah punya suami yang seperti itu. Jangan tersinggung kepada orang tua. Jangan tersinggung kepada mertua. Karena kita nanti akan juga jadi mertua juga. Kalau ibu nanti membiarkan suami ibu hormat kepada orang tuanya melebihi rasa cintanya kepada ibu sendiri, kepada ibu sebagai istrinya, siap-siap nanti masa tua kita, anak kita akan lebih menghargai kita daripada istrinya, daripada mantu kita. Ini kaidah jemaah sekalian. Ya, ini sering Allah sudah menyampaikan kepada kita lewat lisan Rasulullah, bir abaka ya birruka abnauk. Ayo biasakan kalian menghormati, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nanti masa tuamu, anak-anakmu akan hormat kepadamu. Hargai mertuamu, hormati mertuamu. Ini orang tua kita juga Bapak, sebab mertua itu sudah tidak batal wudhu dengan kita. Nanti masa tuamu, mantu-mantumu akan hormat kepada kamu juga. Begitulah kaidah dalam hidup ini, ma'asyal muslimin. Izinkan saya malam ini untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada 5 hadis di sini jemaah sekalian. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah faqal. Kata Abu Hurairah, pernah sekali waktu ada seseorang datang menemui Nabi dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahaqqun nas bihusni suhbati?" Siapa manusia yang paling berhak untuk saya bergaul dengannya? Di antara sekian banyak sahabat-sahabat manusia-manusia ini, siapa yang paling berhak untuk saya berbaik dengan cara bihusni suhbati, berbaik bersahabat, mengawal dia dengan cara yang baik di antara semua manusia ini? Kata Nabi, manusia kan banyak Pak ya. Ada guru, ada dosen, ada kakak, ada adik, dan lain sebagainya. Langsung Nabi menyebut, qala ummuka, ibumu. Jadi ibu bapak di antara semua manusia yang ada, nomor satu yang perlu kita perhatikan, ibu. Mohon maaf kita ini bapak yang dalam mengajari anak, biasanya anak Pak paling sungkan, paling takut sama kita. Ya, biasakan jenengan setiap anak ya ingin nanya sesuatu pada kita, minta sesuatu pada kita, pastikan ummimu iya, aku iya. Jangan nanti sampai Pak dibenturkan dengan istri. Ya, nanti pastikan anak kita lebih menghargai, dan sampai tidak perlu tersinggung kalau anak kita lebih mencintai ibunya daripada cinta kepada kita. Berbanggalah jenengan berarti sukses punya anak yang menghormati orang tua. Ibu segala-galanya. Sampai 3 kali. Ummuka. Summaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummuka. Nabi menjawab, ibumu. Qala summaman, setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu, kata Nabi. Baru setelah itu, qala summaman, setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala abuka, abahmu, ayahmu. Muttafaqun alaih. Kalau dilanjutkan, Pak. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ya pamanmu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Bibimu. Terus begitu Pak. Kakekmu. Ya, nenekmu. Yang dekat-dekat dulu Pak dengan orang tua kita. Tapi tetap orang tua dinomorsatukan 3 kali berturut-turut kepada ibu dan 1 kali kepada siapa? Kepada ayahnya. Jadi kalau kita punya orang tua, ayah kita masih ada, ibu kita masih ada, tolong Bapak kawal mereka semua. Dan tolong kasih 3 kali lipatnya perhatian kita kepada ibu kita. Insya Allah hidup kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anf. Kalau bahasa kita ini Pak, sayang kata Nabi. Merugi betul orang ini. Diulangi lagi, merugi betul orang ini. Merugi betul orang ini. Kalau bahasa yang ekstrem Bapak, ulama-ulama yang ekstrem, ustaz-ustaz yang agak keras, celaka. Celaka dan celaka. Nabi, para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Siapa itu kok sampai engkau mengatakan 3 kali celaka, celaka dan celaka, rugi, rugi dan rugi. Siapa itu ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima walam yadkhulil jannah. Rawahu Muslim. Itulah seseorang, ya Allah,
yang dia berjumpa dengan kedua orang tuanya ketika dia masa renta, masa tuanya itu. Dengan dipertemukan dengan orang tua seperti itu. Baik dua-duanya atau salah satu di antara keduanya. Yang penting kita siap mengawal kedua orang tua kita. Kok bisa orang tuanya hidup ya sampai tua renta, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ridho kepada anaknya. Karena kita gagal berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu, jangan main-main di bab yang satu ini ya. Saya berani mengatakan sukses kita ini selain juga atas takdir Allah, juga berbanding lurus dengan perhatian kita kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita, Bapak, tersenyum sama kita, Allah juga tersenyum sama kita. Orang tua kita bahagia kepada kita, Allah juga bahagia kepada kita. Orang tua kita kemudian merasa lega, tenang Pak dengan keberadaan kita, Allah juga bahagia kepada kita. Tapi kebalikannya kalau orang tua marah sama kita, Allah juga marah kepada kita. Orang tua sedih Pak, merasa tersiksa kepada kita, siap-siap Pak kita akan mendapatkan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridanya Allah itu ada pada ridanya orang tua, dan murkanya Allah itu juga berada pada murkanya kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari Muslim. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, Ayyul amal ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, di antara sekian banyak amal-amal ini, mana yang paling dicintai oleh Allah? Ada amal begini baik, amal begitu baik, ini baik semua. Di antara semua amal-amal ini mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kala Bapak, Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ini kalau bahasa kita itu hablum minallah kita selesai sudah Pak. Ukuran hablum minallah kita ini selesai baik di saat jenengan bisa merespon perintah Allah, tidak pernah terlambat. Kayak sekarang kita bisa salat maghrib berjamaah. Nanti kita salat isya berjamaah. Subuhnya besok Pak tidak terlambat berjamaah. Itu amal paling dicintai oleh Allah. Ya, duhurnya juga tepat waktu berjamaah. Asarnya juga tepat waktu, tidak masbuk Bapak berjamaah. Itu adalah amal yang paling apa? Ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kultu, saya nanya lagi sama Nabi. Semai. Setelah itu apa ya Rasulullah? Nah ini Pak, kalau tadi as-shalah ala waqtiha itu hablum minallah kita. Yang kedua adalah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Ini amal terbaik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu sumai. Setelah itu apa ya Rasulullah? Baru Pak setelah itu qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Bapak, jihad yang sifatnya fardu kifayah atau sunnah muakkadah bagi kita tetap butuh restu dari kedua orang tua kita. Ya, walaupun kita tahu jihad itu adalah sarana efektif yang instan untuk kita mendapatkan pahala syahid. Kalau kita bisa membunuh musuh, itu juga pahalanya luar biasa. Ya, kalau kemudian kita yang dibunuh oleh musuh, langsung Pak dianggap syahid, kita berjumpa dengan Allah, disaksikan oleh Allah surganya di depan mata. Saudara, tapi itu tetap kalau diizinkan oleh siapa? Orang tua. Kalau sifatnya jihad ini, perjuangan ini adalah sifatnya fardu ain. Kayak saudara kita Pak di Gaza, sampai pengen bergabung harus minta izin sama orang tua, karena di sana udah cukup jamaah sekalian. Orang-orang Gaza Bapak tidak butuh dengan tenaga kita sebenarnya Pak. Yang dibutuhkan senjata. Yang dibutuhkan bantuan. Yang dibutuhkan sekarang beras Pak. Gandum. Ya. Yang dibutuhkan oleh mereka apa? Tepung jamaah sekalian. Untuk dimakan oleh mereka. Mereka kalau urusan lapangan sudah terlatih. Tahunan jamaah sekalian berhadapan perang dengan Yahudi.
Saya khawatir kita berangkat justru ke sana nambah beban, Pak. Sudah tidak terlatih megang senjata, tidak pernah megang senjata, terus mau perang. Tidak nyambung jamaah sekalian. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah apa? Bantuannya. Dari kita semua. Saudara, itu pun kalau mau berangkat ke sana, saking cintanya Pak, pengen mati syahid, tidak apa-apa. Tapi tetap minta ridhonya siapa? Orang tua. Ini ada hadisnya jamaah sekalian. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala aqbala rajulun ila rasulilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu ada seseorang menemui Nabi, ingin berjumpa dengan Nabi. Faqala, kemudian langsung dia menengadahkan tangannya ingin berbaiat pada Rasulullah. Ubayyi'uka ya Rasulullah. Saya siap berbaiat, siap diatur oleh engkau ya Rasulullah. Khususnya alal hijrah, suruh hijrah, aku siap hijrah. Wal jihad, termasuk juga andai kata saya disuruh jihad, saya siap. Saya berbaiat kepadamu, saya tidak akan menolak perintah ini. Suruh hijrah, suruh jihad, siap. Kenapa? Abtaghi al-ajra minallah subhanahu wa ta'ala. Saya berharap pahala yang banyak dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat Pak sama Nabi. Ini indahnya Rasul Pak. Ya, karena dilihat peperangan ini sudah terpenuhi, sudah tercukupi, ada yang nyusul Pak. Semangatnya semangat pengen mati syahid, pengen jihad juga, pengen bergabung dengan. Tapi dilihat rupanya orang ini ada masalah. Tanya sama Nabi, fahal min walidaika ahadun hayy? Apakah salah seorang di antara kedua orang tuamu masih hidup? Rupanya kelihatan Pak, anak ini memang kurang perhatian sama orang tuanya. Apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Atau salah satu di antara mereka masih hidup? Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Bal kilahuma. Bahkan dua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Kata Nabi, fatabtaghi al-ajra minallah. Engkau berharap pahala dari Gusti Allah? Na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Qala farji. Kau pulang. Tidak perlu ikut jihad ini. Karena jihad ini sudah tercukupi, kata Nabi. Pulang ila walidaika. Temui kedua orang tuamu. Fa'ahsin suhbatihima. Jaga dengan betul dengan cara yang baik. Kawal dengan cara yang baik. Itu pahalanya melebihi jihad fisabilillah. Akhir-akhir ini Bapak ya, sering kita temui banyak anak tidak siap Pak untuk merawat orang tua. Banyak orang sekarang ini Pak, orang tuanya diletakkan di panti jompo. Mudah-mudahan anak kita tidak seperti itu Pak ya. Dan mudah-mudahan jenengan yang tua-tua di sini insya Allah tidak merepotkan sama anak cucu. Ya, orang tua yang membahagiakan buat mereka. Kita menjadi magnet buat mereka Pak. Sehingga kita ini menjadi hiburan bagi mereka. Jangan sampai nanti tuanya kita ini tua yang pikun, tua yang sakit-sakitan, ya, tua yang kemudian ngamuan, na'udzubillah ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu jamaah sekalian. Sehingga banyak sekarang anak kita Pak, saya kemarin lagi viral ya. Seorang anak, dua lagi Pak, perempuan, ibunya, seharusnya dia masanya senang-senangnya merawat ibu, biar sukses, biar cepat dapat jodoh segala macam, dititipkan Pak. Ditanya kenapa? Saya sudah nggak mampu. Bahkan siap buat surat Pak pernyataan di atas meternya 10.000. Kalau mati tidak apa-apa, langsung dikubur, tidak perlu menunggu kami. Karena kami semua pada sibuk. Bayangkan Bapak. Apa dia tidak berpikir? Kalau nanti dia berkeluarga, punya suami atau punya istri, terus punya anak, nanti masa tua kita dibegitukan pula sama anak kita. Gitu. Itu pasti jamaah sekalian. Kalau kita sudah menghina istri, menghina ibu, menghina ayah, masa tua kita, anak kita juga akan menghinakan kita juga jamaah sekalian. Maka jangan main-main kepada kedua orang tua kita. Sampai mau jihad Pak, mau jihad. Jihad ini pekerjaan darmatus salawal Islam. Puncak komitmen seseorang kepada agama Pak. Orang kalau sudah jihad berarti pemahaman agamanya sudah sempurna Pak. Karena orientasinya sudah orientasi akhirat, ingin berjumpa dengan Allah. Tapi tetap kalau masih ada orang tuanya, kawal orang tuanya. Atau sampai orang tuanya memberikan apa? Ridha. Berangkat kau. Silakan berangkat jamaah sekalian. Tapi kalau teman jangan berangkat. Aku masih butuh perhatianmu. Butuh penjagaanmu. Menjaga orang tua dan memperhatikan orang tua itu lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Kira-kira begitu.
Saudara, sebagaimana saya katakan tadi, lalu apa bentuk penghormatan kita, birrul walidain kita, berbakti kita kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia? Rahimahumullah jami'an. Macam saya ini, Bapak. Saya tidak punya abah, saya tidak punya umi. Bahkan abah saya meninggal, saya dalam kandungan ibu saya. Saya dulu dipanggil yatim, Bapak. Saya masih ingat betul. Ibu saya meninggal pas saya kuliah di Saudi. Saya tidak melihat jenazah terakhirnya, jamaah sekalian. Tapi dengan begitu saya membuat semakin matang. Inilah arti kehidupan. Ya, saya tidak bergantung pada siapa-siapa, saya bergantung kepada Allah. Sedih, sangat sedih memang jamaah sekalian. Ya, wah, tidak punya ada orang tua jamaah sekalian. Kendati demikian masih ada, Pak, bakti kita. Abu Usaid Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim. Ashabus Sunan hampir semuanya meriwayatkan hadis ini. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, irja'a rajulan min Bani Salamah faqal, tiba-tiba ada seseorang dari Bani Salamah Al-Ansari, dari kelompok Ansar, sahabat Ansar dari Bani Salamah, faqala, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, wahai utusan Allah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma ba'da mautihima? Ya Rasulullah, apakah masih tersisa kepadaku untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku, walaupun hanya sedikit, setelah mereka semua meninggal dunia? Ada tidak peluang saya berbakti pada orang tua? Mereka sudah meninggal dunia. Qala na'am. Ada, kata Nabi. Tetap berjalan. Ada kewajiban kepadamu sebagai bentuk bakti kamu kepada kedua orang tua, walaupun mereka berdua sudah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Doakan, Pak, ya. Ya Allah, lapangkan alam kuburnya, beri cahaya alam kuburnya, ya, masukkan dia ke surgamu. Minta, Pak, pada Allah Subhanahu wa taala. Doakan terus menerus orang tua kita. Wal istighfaru lahuma, yang kedua, memintakan ampun kepada Allah. Bapak, istighfar sampean pada orang tua, Rabbighfirli wali walidayya. Itu orang tua kita tersenyum, Pak, di alam kuburnya, ya mas sekalian. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tersenyum, Pak. Mungkin ada orang tua, dalam tanda petik, Pak, mudah-mudahan tidak demikian, ada orang tua yang harus kemudian merasakan adab kubur. Dengan doa kita, Pak, selama dia muslim, bisa tidak ada adab kubur itu. Karena kita mendoakan terus menerus, ya. Selamatkan dia, ya Allah, dari adab kuburmu. Masukkan dia ke surgamu, lapangkan alam kuburnya. Itu pasti merasakan dan tersenyum orang tua kepada kita, jamaah sekalian. Sekali lagi, mendoakan pada keduanya dan memintakan ampun kepada Allah untuk keduanya. Yang ketiga apa? Wa infadhu ahdihima. Kalau orang tua punya janji, tolong dipenuhi janjinya. Umpamanya, Bapak, orang tua kita mampu, kaya raya, berwasiat. Ini wasiat, nak, ya. Nanti kalau aku meninggal, tolong 2 pembantu itu umrohkan. Aku punya mobil 3 loh, ya. Yang 1 ini wasiat, kata dia. Tolong yang 1 berikan ke Masjid Al-Falah, umpamanya, Pak. Ya, itu wasiat, jamaah sekalian. Dan wasiat itu boleh diambil 1/3 dari warisannya itu. Selama itu teksnya teks wasiat, apalagi wasiatnya tadi, ya, Pak, ada catatannya dan semua menyaksikan anak cucunya, jamaah sekalian. Maka dijalankan janji-janjinya itu, jamaah sekalian. Berjanji nanti akan memberikan uang, nanti kalau aku sembuh tidak sembuh, tolong ya, nanti jangan lupa fulan, tetangga fulan. Aku tahu fulan itu punya utang. Tolong utangnya sampaikan apa dianggap lunas gitu. Ya, sampaikan, Pak, jangan sampai kemudian utangnya jadi warisan, jemaah sekalian. Ya, kenapa? Ini janji dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita punya janji, laksanakan janjinya, jemaah sekalian.
Kemudian berikutnya wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Menyambung tali silaturahim yang biasa disambung oleh keduanya. Ya. Allahu Akbar. Bapak, tolong cari temannya ayah. Terutama yang muda-muda ini ya. Temannya ibu di kampung. Saya merasakan sekali Pak. Tapi sudah meninggal dunia semua sekarang Pak. Enggak ada lagi sudah. Itu Allahu Akbar. Itu kalau kita silaturahim Bapak. Kepada teman ibu saya. Ada namanya Salihah. Ada punya namanya Nadhira. Ada lagi yang namanya Salamah gitu. Di kampung Bapak. Itu kalau datang ceritanya itu aja Pak. Diulang-ulang. Karena kita biasa silaturahimnya pas lebaran atau pas tengah tahun. Silaturahim pasti kita mampir datangi satu-satu gitu. Ceritanya itu diulang-ulang. Tapi jadi bangganya. Jadi dia bernostalgia Pak. Umimu, mamamu, ibumu dulu begini, sebegini. Itu Pak, ibu saya di alam kuburnya pasti senang. Karena saya menyambung tali silaturahim dengan teman-teman akrabnya seperti itu. Kemudian wa ikramu sadiqihima, muliakan sahabat keduanya. Kalau dia tidak mampu, sedekahlah Pak kepada teman ibu kita ini, pada orang tua kita. Ke situ Bondo Pak, ayah saya juga begitu. Ibu saya Sumenep, abah saya situ Bondo. Saya tidak pernah tahu dari wajah orang tua saya Pak. Tapi sahabat-sahabatnya banyak. Membangga-banggakan orang tua kita. Abahmu dulu begini, abahmu begini. Saya kita manggut. Nanti tahun depan datang, diulangi lagi juga Pak. Sama subhanallah. Dan kita mengiyakan, doakan, kita sama-sama berdoa. Masya Allah, itu adalah bentuk bakti kita kepada siapa? Kedua orang tua kita seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mari kita merenungi sekarang kata-kata salafus saleh dari pengalaman hidup yang mereka lakukan tentang bakti kepada orang tua kita. Ibu, Bapak, kata Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih ketika ditanya apa sih esensi berbakti pada orang tua itu? Apa? Esensinya apa? Ya, apa kira-kira bentuk real bakti pada orang tua itu bagaimana gitu? Kata Hasan Al-Basri, antabdila lahuma ma malakta. Engkau bersungguh-sungguh bahwa apa yang kau miliki ini milik orang tua saya. Gimana nih Pak ya? Tidak gampang loh nih Pak. Kita merasa Pak apa yang kita miliki ini itu milik orang tua kita. Ya. Uang saya habis selama ibu saya sehat, tidak ada masalah. Karena tidak ada orang tua, tidak ada saya gitu. Itu bukti kalau kita betul-betul birrul walidain. Ya, antubdala atau antabdula lahuma ma malakta. Engkau bersungguh-sungguh untuk memberikan kepada keduanya apa yang kau miliki. Terus wa antuti ahuma fima amaraka bihi. Dan kau mentaatinya. Perintah keduanya selama tidak mengajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ngajak maksiat tidak ada ketaatan kepada siapapun pula. Apapun perintah orang tua, iya mah, iya ibu, iya ayah, iya bapak, iya abi. Ya. Perkara nanti bapak melaksanakan atau tidak, apalagi kalau dilaksanakan mencelakakan sama dia, ya jangan diikuti. Yang penting diiyakan saja Pak. Kadang-kadang banyak orang tua tahu gulanya tinggi Pak, sudah luka kakinya, mau minta si esetrup terus Pak. Aku pengen esetrup. Ya siap. Ya gitu aja Pak, siap. Walaupun nanti dia lupa lagi Pak. Pokoknya iyakan saja. Yang penting dia merasa senang dengan apa yang dia inginkan. Sebab kalau langsung ditolak Pak, dia tersinggung. Merasa kita tidak taat kepadanya jamaah sekalian. Nanti tak jadikan. Ya, kadang lupa juga tadi Pak. Karena dia spontanitas, ingatnya pingin minum-minum esetrup. Padahal gulanya tinggi, sudah luka kakinya Pak. Kita tidak boleh mentaatinya, tapi diiyakan saja. Dalam rangka untuk membahagiakan siapa? Kedua orang tua kita. Saudara, Abdullah bin Uyainah rahimahullah mengatakan, man sallas salawat al-khams faqad syakarallah. Kalau orang sudah melaksanakan salat 5 waktu, tepat waktu setiap hari, berarti dia telah benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'a lil walidaini
Allahu Akbar. Fi adbaris salawat faqad syakara lahuma. Barang siapa dia mendoakan kedua orang tuanya sehabis salat 5 waktu, berarti dia juga telah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Kan Allah mengatakan kemarin, Pak, anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah engkau kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur pula lah kalian kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah, laksanakan salat 5 waktu tepat waktu, itu bukti kalau kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur pada orang tua, manakala jenengan tidak pernah lupa setiap salat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Berarti kita telah bersyukur, Pak, kepada orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Saudara, Al-Hakim mengatakan ra'i abaka yar'aka ibnuk. Masya Allah. Ra'i abaka yar'aka ibnuk. Atau bir abaka yabiruka abda'uk. Tolong kawal orang tuamu. Masa tuamu akan dikawal sama anak-anakmu. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Nanti masa tuamu, anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Kira-kira begitu jamaah sekalian. Subhanallah Bapak, ini yang paling penting, kata Imam Ahmad rahmatullah alaih. Imam Ahmad ini mazhab Hambali, Pak. Yang dipakai oleh orang-orang Timur Tengah, khususnya orang Arab Saudi, Pak. Itu mazhabnya mazhab Hambali. Dia mengatakan birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua itu kafaratul kabair, bisa menghapus dosa-dosa besar. Saya merenung, Pak, bab ini. Di utara itu, Bapak, sering saya mendapatkan kejadian-kejadian unik-unik. Ada anak, Pak, minum, bahkan narkoba, Pak. Tapi sama orang tuanya luar biasa, Pak. Lah, saya merenung, ya Allah, ya Allah, orang ini. Dia tidak mau berangkat kantor, Bapak, kecuali dia selalu salaman sama orang tuanya dan mencium tangan dan kaki orang tuanya. Walaupun nanti malamnya mabuk, Pak. Unik, Pak, unik. Tapi orang tuanya, Pak, mendoakan terus. Subhanallah. Itu, Pak, orang tuanya meninggal, jamaah sekalian, sadar, Pak. Dibuka. Jadi seakan-akan dosa-dosa masa lalunya, Pak, karena doa orang tuanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu, dan dia dibuat sadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian-kejadian begitu. Makanya jenengan, Bapak, kalau melihat orang-orang berbuat unik-unik, ngelihat kebaikan yang lain, Pak. Nanti ketahuan kalau masih dia sama orang tuanya baik, berarti fitrahnya bagusin, masih ada iman pada orang ini. Baik, waktunya sudah habis. Sebenarnya ada beberapa kisah-kisah yang menarik di sini, tapi sudah habis waktunya. Panjang umur semuanya. Mudah-mudahan orang tua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang berbakti pada orang tua kita. Mudah-mudahan pula anak-anak kita, Pak, ya, semua anak-anak yang juga berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.